Pemirsa, selamat bergabung bersama kami tim Info Komputer dalam panduan membangun jaringan di lingkungan kantor kecil dan rumah. Dalam VCD ini, kami akan memperlihatkan cara membuat suatu jaringan baik dengan kabel maupun nirkabel atau wireless. Di sini kami akan perlihatkan secara fisiknya saja. Untuk detailnya, Anda bisa baca majalah Info Komputer edisi Maret 2003. Sekarang akan kami perlihatkan apa yang akan kita butuhkan. Baik, kita mulai dari jaringan kabel. Kami sudah menyiapkan peralatan yang akan dipakai, yaitu beberapa komputer yang akan difungsikan sebagai server dan workstation, switch SMC 8 port, kartu jaringan tipe PCI, kartu jaringan tipe PCMCIA, serta kabel jaringan. Kemudian untuk jaringan nirkabel atau wireless LAN, kita akan menggunakan beberapa komputer sama seperti yang tadi. Access Point Wireless SMC, kartu wireless tipe PCI, kartu wireless tipe PCMCIA, serta switch yang tadi. Jika diperlukan, ada perlengkapan tambahan, yaitu broadband router untuk akses internet, serta print server. Jika sudah, mari kita mulai. Kita siapkan komputer-komputer yang akan dipakai. Kali ini komputer yang akan digunakan sebagai workstation adalah Acer Veriton. Perlu kami singgung di sini bahwa sebenarnya komputer-komputer ini sudah memiliki fitur jaringan onboard. Tapi untuk keperluan visualisasi, kami akan menganggap komponen-komponen tersebut tidak ada dan akan memasang kartu jaringan yang berdiri sendiri. Kita mulai jaringan kabel. Berbicara mengenai kabel, harus diingat bahwa kadang-kadang kita perlu memasang sendiri konektornya. Di sini tersedia sebuah kabel dan konektornya. Pemasangannya seperti berikut. Kita potong kabelnya supaya rata. Kupas seukuran dengan ini. Menekannya jangan terlalu keras supaya kabelnya tidak rusak. Terus kita ratakan dan kita luruskan, juga kita urutkan. Lalu kita potong lagi supaya lebih rata. Terus dimasukkan ke dalam konektornya. Tekan sedikit keras. Lalu kita crimping. Ratakan dan kita tekan. Tekanannya yang cukup kuat. Setelah selesai, kita perlu mengetesnya apakah ada kawat-kawat yang terbalik dan hal-hal lainnya. Kita bisa menggunakan multitester dan juga alat penguji kabel yang kita gunakan di sini. Kita hubungkan kabel ke kedua soket yang ada dan kita nyalakan. Jika semua lampu menyala secara berurutan, artinya kita tidak salah menghubungkan kawat-kawat tersebut. Mari kita buka komputernya.
dan kita pasang kartu jaringan dari SMC. Sekarang kartu jaringannya sudah terpasang. Kita harus periksa terlebih dahulu di Windows apakah kartu jaringannya sudah terdeteksi. Dan tentu saja jangan lupa menginstal driver yang diperlukan. Selanjutnya, kita siapkan komponen-komponen yang lain seperti switch, server, dan kabel. Kita hubungkan komponen-komponen tersebut. Switch SMC ini memiliki 8 port, yang artinya bisa menghubungkan hingga 8 komputer atau peralatan lain. Nah, terlihat bahwa lampu indikator di switch menandakan ada port-port yang terhubung. Berarti secara fisik, jaringan sudah terhubung. Sekarang kita perlu mengkonfigurasi di bagian softwarenya. Dan untuk sesi instalasi software akan dipandu oleh rekan kami. Terima kasih. Dan pemirsa, saya akan memandu Anda dalam penginstalan driver bagi LAN card maupun wireless LAN. Juga saya akan memandu Anda dalam penyetingan network di dalam komputer. Untuk mudahnya, sebaiknya Anda hanya memasang satu buah protokol saja di dalam jaringan Anda. Protokol ini nantinya selain berfungsi untuk menghubungkan berbagai komputer dalam jaringan Anda, juga akan berfungsi untuk menghubungkan jaringan Anda ke dunia luar atau ke internet. Untuk keperluan itu, kita bisa memilih untuk menggunakan protokol TCP/IP. Untuk melakukan konfigurasi komputer klien, kita akan melakukan langkah-langkah seperti berikut. Anda klik kanan pada icon My Network Place di dalam Windows XP, lalu Anda pilih Properties, dan window Network Connection terbuka untuk Anda. Di dalamnya terdapat beberapa koneksi yang terdapat di dalam komputer Anda. Kita akan melakukan suatu properties atau penyetingan pada koneksi Ethernet card SMC. Klik kanan pada icon Ethernet card SMC ataupun Ethernet card Anda di dalam komputer Anda, lalu Anda pilih Properties. Di dalam tampilan Local Area Connection 2 yang terdapat pada komputer saya, terdapat beberapa item seperti Client Microsoft Network, File and Printer Sharing for Microsoft Network, QoS, dan Internet Protocol atau TCP/IP. Jika Anda belum mempunyai fasilitas internet protokol seperti TCP/IP, Anda dapat melakukan penginstalan protokol tersebut dengan mengklik tombol install, lalu memilih protokol dan memilih add. Karena sudah terinstall di dalam komputer ini, maka protokol tersebut tidak tampil. Anda bisa memilihnya dan menekan tombol OK. Saya cancel. Berikut, di dalam protokol TCP/IP ini kita akan menyeting properties untuk ukuran IP atau settingan IP-nya. Di dalamnya terdapat Internet Protocol TCP/IP properties. Lalu Anda pilih use the following IP address untuk membuat IP, alamat IP Anda sendiri. Anda klik pada bagian awalnya, lalu Anda masukkan angka seperti di sini 192.168.0 spasi atau spacebar, lalu tambahkan 2. Alamat
2 adalah alamat untuk komputer ini. Untuk komputer-komputer Anda berikutnya yang terhubung dengan jaringan network, Anda bisa tambahkan dengan angka 3, 4, 5, dan seterusnya. Perlu Anda ingat bahwa alamat IP ini bersifat unik, sehingga tidak boleh ada dua komputer yang menggunakan alamat yang sama. Karena itu, untuk komputer berikutnya, Anda bisa menggunakan alamat 192.168.03 atau 04 dan seterusnya secara berurutan. Lalu pada bagian subnet mask, masukkan 255.255.255.0. Sebaliknya, Anda bisa memasukkan nilai yang sama untuk subnet mask pada setiap komputernya. Jadi komputer server, komputer klien pertama, kedua, dan seterusnya harus menggunakan subnet mask yang sama. Setelah itu Anda klik OK. Selesai, Anda klik tombol close. Selanjutnya kita akan men-set identifikasi dari komputer Anda, seperti nama komputer Anda dan work group ataupun grup kerja Anda dalam satu jaringan yang Anda buat. Di dalam Windows XP, Anda klik kanan pada bagian My Computer, lalu pilih Properties. Jendela sistem Properties terbuka untuk Anda. Anda klik pada bagian Computer Name. Anda lihat di sini terdapat Computer Description untuk komputer saya, lalu Full Computer Name, nama dari komputer saya, dan workgroup yang saya gunakan adalah MS Home. Anda bisa merubahnya dengan mengklik tombol Change, merubah nama komputer Anda, dan merubah workgroup Anda. Oke, setelah selesai Anda klik tombol OK. Selanjutnya, Anda buka pada bagian Network Connection untuk melihat apakah jaringan kita sudah terinstall atau tersetting dengan baik. Anda lihat pada workgroup MS Home terdapat komputer ini dengan description August XP dan dengan nama komputer Biohazard, dan komputer berikutnya dengan nama Biohazard 2 atau dengan description Athlon XP juga sudah tersambung atau terkoneksi di dalam jaringan ini. Jika kita klik atau kita buka komputer pada Biohazard 2, terdapat beberapa folder yang telah tersharing yang terdapat di dalam komputer tersebut. Dengan demikian, kedua komputer ini telah dapat melakukan sebuah komunikasi, baik itu berupa pengiriman file atau pengkopian file, serta juga dapat merubah atau mengedit file-file yang diizinkan yang terdapat di dalam folder-folder yang tersharing. Untuk melakukan sharing pada komputer Anda, apabila Anda ingin men-sharing atau membagi beberapa folder di dalam area workgroup Anda klik pada bagian My Network Place, pilih Properties, lalu Area Connection